Definisi cybercrime dan jenis-jenisnya. Cybercrime atau yang disebut kejahatan digital atau dunia maya adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan ini dapat terjadi pada individu, organisasi, atau pemerintah. Tujuan dari cybercrime meliputi pencurian data, sabotase, spionase, hingga gangguan layanan publik. Ada berbagai jenis cybercrime. Salah satu di antaranya adalah cyber theft and fraud, cyber espionage dan sabotage, juga DDoS attacks, hacking, dan malware. Cyber theft atau pencurian digital mencakup semua aktivitas pencurian melalui internet. Data-data seperti informasi kartu kredit, data pribadi, atau dokumen rahasia menjadi target utamanya dari cyber theft. Pelaku sering memanfaatkan metode seperti ini, seperti phishing atau penggunaan malware, untuk mencuri data sensitif. Contohnya, seperti seorang pengguna menerima email palsu yang mengaku dari bank. Lalu bank itu meminta untuk mengisi detail akun. Nah, data tersebut kemudian digunakan untuk mengakses rekening bank korban. Lalu ada cyber fraud atau penipuan digital, yang adalah kejahatan berupa penipuan yang dilakukan secara online. Biasanya penipuan ini melibatkan janji palsu, informasi palsu, atau penyamaran untuk mengelabui korban. Contohnya misalkan penawaran investasi di situs palsu yang menjanjikan keuntungan besar, tetapi menghilang setelah menerima uang dari uang korban. Cyber espionage atau spionase atau pengintaian digital adalah tindakan mencuri informasi rahasia dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu. Informasi yang dicuri seringkali terkait dengan rahasia perusahaan, atau teknologi canggih, atau dokumen pemerintah. Cara umum yang biasa dilakukan adalah menggunakan malware untuk menyusup ke jaringan, atau penyadapan komunikasi seperti email atau panggilan video. Contohnya seperti penyusupan ke server perusahaan teknologi untuk mencuri desain produk baru. Cyber sabotage adalah ancaman serius yang dapat merusak atau menghancurkan infrastruktur digital, data, dan operasi bisnis. Dengan memahami tujuan dan metode dari serangan ini, serta menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, organisasi dan individu dapat memitigasi potensi kerusakan akibat serangan tersebut. Cara umumnya, pertama ada menghancurkan data atau sistem, kedua membanjiri server dengan serangan DDoS, ketiga pencurian informasi sensitif, keempat mengakses sistem dan menyebarkan malware, kelima manipulasi dan pengubahan sistem otomatis. DDoS (Distribute Denial of Service) adalah jenis serangan cyber di mana penyerang mencoba untuk membanjiri server, layanan, atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat besar, sehingga membuat sistem tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Cara kerjanya botnet. DDoS umumnya melibatkan pengguna botnet, yaitu kumpulan perangkat yang terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang untuk melancarkan serangan. Lanjutnya ada flooding. Penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan atau data ke server target secara bersamaan. Hal ini menyebabkan server atau aplikasi tidak dapat memproses permintaan dengan benar. Tujuan DDoS menghentikan layanan. Tujuan utamanya dari DDoS adalah untuk membuat layanan atau situs web tidak tersedia, menyebabkan downtime atau kegagalan layanan. Contoh kasusnya ada serangan DDoS terhadap Estonia tahun 2007. Pemerintah Estonia mengalami serangan DDoS sebesar-besaran yang menyebabkan kerusakan pada situs web pemerintah dan sektor keuangan negara. Serangan ini sebagian besar diduga berasal dari pihak yang kecewa dengan kebijakan politik negara tersebut. Hacking adalah tindakan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat untuk tujuan tertentu, baik itu pencurian data, perusakan sistem, atau pengambil alihan kendali atas sistem. Jenis-jenis hacking, yang pertama ada black hat hacking.
peretasan yang dilakukan untuk tujuan jahat seperti mencuri data, merusak sistem, atau keuntungan finansial. Yang kedua ada white hat hacking, peretasan yang dilakukan oleh profesional keamanan yang sah untuk menemukan kerentanannya dalam sistem dan memperbaikinya. Yang ketiga ada grey hat hacking, peretasan yang dilakukan tanpa izin tetapi tanpa niat jahat yang jelas, misalnya untuk melaporkan kerentanannya. Tujuan hacking adalah yang pertama ada pencurian data, mengakses data sensitif atau informasi pribadi untuk keuntungan finansial atau untuk keperluan spionage. Yang kedua ada perusakan sistem, merusak sistem dengan mengubah atau menghapus data atau merusak infrastruktur. Yang ketiga ada pengambil alihan kontrol, yaitu mengambil kendali atas sistem aplikasi atau perangkat untuk digunakan dalam serangan lebih lanjut seperti DDoS atau untuk mencuri data. Contoh kasusnya ada serangan target tahun 2013. Peretasan berhasil mengakses data pribadi dan kartu kredit sekitar 40 juta pelanggan. Target dengan mengeksploitasi celah dalam sistem keamanan perusahaan. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengambil alih kontrol sistem tanpa izin. Malware dapat menyebar dengan cepat melalui email, situs web berbahaya, atau perangkat yang terinfeksi. Jenis-jenis malware ada virus, program yang dapat mengadakan dirinya sendiri dan menyebar ke file atau program lainnya. Yang kedua ada Trojan Horse, program yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah, tetapi sebenarnya membuka akses ke penyerang untuk merusak atau mencuri data. Selanjutnya ada ransomware, jenis malware yang menginskripsi data di komputer korban dan meminta tebusan untuk membuka kunci data tersebut. Selanjutnya ada spyware, malware yang secara diam-diam mengumpulkan informasi pribadi atau data sensitif tanpa sepengetahuan korban. Selanjutnya ada worms, malware yang dapat menyebar secara otomatis melalui jaringan dan perangkat yang terhubung. Tujuan malware yang pertama ada pencurian data, mencuri data pribadi, informasi keuangan, atau informasi bisnis yang berharga. Yang kedua ada pengendalian sistem, mengambil kendali atas sistem untuk melakukan tindakan lebih lanjut seperti DDoS atau mencuri informasi. Yang ketiga, ada penyebaran lebih lanjut. Beberapa jenis malware, terutama worm, dirancang untuk menyebar dan menginfeksi perangkat lain di jaringan yang sama. Contoh kasusnya ada WannaCry 2017. Ransomware ini memanfaatkan celah keamanan di Windows untuk mengenkripsi data korban dan meminta tebusan. Serangan ini menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di lebih dari 150 negara, menyebabkan gangguan di rumah sakit, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Yang kedua, dampak kejahatan dunia maya bagi individu dan masyarakat. Poin pertama, konsekuensi finansial dan psikologis. Konsekuensi finansial yaitu A. Kehilangan uang. Banyak korban cybercrime seperti pencurian identitas atau penipuan online mengalami kerugian finansial yang signifikan. Uang dapat dicuri langsung dari rekening bank atau melalui transaksi palsu. Yang B. Biaya pemulihan. Korban atau perusahaan sering mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan data yang hilang, memperbaiki sistem yang diretas, atau mengamankan akun yang disusupi. Konsekuensi psikologis yaitu A. Stres dan kecemasan. Korban kejahatan dunia maya sering merasa cemas dan stres setelah data pribadi mereka disalahgunakan. Mereka juga khawatir akan serangan yang berulang. B. Rasa tidak aman. Banyak orang kehilangan rasa aman saat menggunakan internet, merasa takut data pribadi mereka tidak terlindungi. C. Trauma emosional. Kejahatan cyber seperti bullying online bisa berdampak negatif pada kesehatan mental, menyebabkan trauma emosional atau depresi. Poin kedua yaitu ancaman keamanan nasional.
yaitu yang A, serangan terhadap infrastruktur kritis. Cybercrime dapat menargetkan infrastruktur vital seperti jaringan listrik, sistem transportasi, fasilitas kesehatan, dan jaringan komunikasi. Jika sistem ini terganggu, hal ini dapat melumpuhkan layanan publik dan menimbulkan kekacauan. Yang B, spionage digital. Negara atau kelompok tertentu dapat menggunakan serangan dunia maya untuk mencuri informasi rahasia negara, data militer, atau intelijen strategis. Ini dapat melemahkan keamanan nasional dan strategis pertahanan. Yang C, penyebaran disinformasi. Cybercrime juga melibatkan manipulasi informasi, termasuk propaganda dan hoax, yang dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan politik. Yang D, serangan ransomware dan pada sistem pemerintah. Serangan ransomware terhadap sistem pemerintah dapat mengunci data penting atau mengganggu operasional lembaga negara, mempengaruhi keamanan nasional secara langsung. Pada poin selanjutnya, dampak pada kepercayaan publik, yaitu A. Kepercayaan pada teknologi menurun. Serangan cyber seperti pencurian data dan peretasan membuat orang lebih ragu menggunakan platform digital seperti belanja online atau layanan perbankan. Kebocoran data pribadi menyebabkan kekhawatiran akan keamanan informasi yang dibagikan di internet. Yang B. Kepercayaan pada institusi berkurang. Ketika lembaga seperti bank atau pemerintah terkena serangan cyber, masyarakat mulai meragukan kemampuan mereka untuk melindungi data dan menjaga privasi. Hal ini membuat banyak orang skeptis pada keamanan sistem yang digunakan oleh perusahaan besar. Yang C, kurangnya kepercayaan antar individu. Penipuan online seperti phishing membuat orang lebih waspada terhadap komunikasi digital, bahkan antar pengguna yang tidak dikenal di platform media sosial atau marketplace. Yang D, kepercayaan pada ekonomi digital terganggu. Cybercrime dapat membuat orang ragu untuk melakukan transaksi online yang berdampak negatif pada e-commerce dan layanan keuangan digital. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu pendekatan etis dalam penanggulangan cybercrime. Yang pertama ada perlindungan etis dalam penegakan hukum digital. Di sini ada 4 poin, yaitu A. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum digital harus melindungi kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan perlakuan adil. B. Keseimbangan antara hukum dan inovasi. Teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi cybercrime, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab agar tidak disalahgunakan. C. Akuntabilitas penegak hukum. Lembaga penegak hukum wajib bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk penggunaan alat digital yang berpotensi melanggar etika. D. Penegakan berbasis data dan bukti. Semua tindakan harus didasarkan pada data yang valid dan tidak berdasarkan asumsi atau bias. Yang kedua ada prinsip tanggung jawab kolektif. Di sini juga ada 4 poin, yaitu A. Kerjasama multisektor. Pemerintah, perusahaan teknologi, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum dan teknologi yang kuat dalam melawan cybercrime. B. Peningkatan literasi digital. Masyarakat harus dididik tentang risiko dan ancaman digital, termasuk cara melindungi data pribadi dan menghindari menjadi korban kejahatan. C. Regulasi dan kepatuhan. Perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka tidak digunakan untuk tindakan ilegal. Misalnya, platform media sosial harus memiliki sistem yang memantau dan mencegah penyebaran konten berbahaya. D. Standar internasional. Upaya penegakan hukum harus mengikuti standar global, seperti Budapest Convention on Cybercrime, untuk memastikan koordinasi lintas negara. Nomor 3 ada peran pendidikan dalam pencegahan cybercrime. Di sini ada 4 poin, yaitu A. Meningkatkan kesadaran akan risiko cybercrime. Melalui pendidikan, individu dapat memahami apa itu cybercrime, bentuk-bentuknya seperti phishing, hacking, cyberbullying, dan pencurian identitas, serta potensi risiko yang ditimbulkan. B.
membentuk perilaku online yang aman. Pendidikan mengajarkan praktik keamanan cyber seperti penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari berbagai informasi pribadi secara sembarangan, dan memperbarui perangkat lunak secara rutin. C. Melatih kemampuan teknis. Pendidikan formal dan informal tentang teknologi informasi dapat memberikan keterampilan teknis kepada masyarakat untuk melindungi data mereka. D. Mendidik generasi muda tentang etika digital. Pendidikan sejak dini dapat membangun pemahaman tentang etika dalam dunia digital, seperti menghormati privasi orang lain dan tidak menyalahgunakan teknologi. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 4, regulasi hukum dan penegakan etika. Ada 3 poin pada materi ini. Yang pertama, Undang-Undang Cybercrime Global. Yang kedua, kebijakan dan regulasi internasional. Yang ketiga, kolaborasi antar negara dalam menanggulangi cybercrime. Kita masuk pada poin yang pertama, Undang-Undang Cybercrime Global. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, banyak negara atau organisasi internasional bekerja sama dalam membuat perjanjian, undang-undang, dan regulasi hukum dalam permasalahan cybercrime global. Undang-undang yang pertama, Budapest Convention on Cybercrime pada tahun 2001. Mengatur kejahatan di dunia maya seperti peretasan, penyebaran malware, penipuan cyber, eksploitasi anak di dunia maya, dan serangan terhadap sistem komputer. Pada undang-undang ini bertujuan untuk bekerja sama internasional dalam hal penyelidikan dan ekstradisi pelaku dalam melakukan kejahatan pada dunia maya dengan mendukung kolaborasi internasional dalam penegak hukum. Adapun negara yang terlibat 60 negara, diantaranya negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, Indonesia, dan serta negara lainnya. Undang-undang yang kedua, Cybersecurity Act tahun 2009 di Uni Eropa. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang kebijakan keamanan cyber di tingkat Uni Eropa dan melibatkan upaya untuk mengurangi ancaman cybercrime. Pada undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota Uni Eropa dalam merespon insiden cyber dan meningkatkan kerjasama di tingkat Eropa dan internasional. Poin yang kedua, kebijakan dan regulasi internasional. Yang pertama, ASEAN Cybersecurity Cooperation Framework menetapkan pedoman untuk negara-negara ASEAN dalam menangani ancaman dunia maya, termasuk penanggulangan serangan cyber yang dapat merusak infrastruktur penting dan pengembangan kebijakan dan pelatihan bagi negara anggota dalam hal keamanan cyber. Yang kedua, UN Global Initiative on Cybersecurity mengembangkan kebijakan yang komprehensif terkait keamanan cyber dan berbagai pengalaman serta informasi terkait ancaman dunia maya dan penyediaan platform bagi negara-negara untuk berbagi informasi dan pengalaman. Yang ketiga, Interpol Cybercrime Unit mengkoordinasikan operasi global untuk menangkap pelaku cybercrime yang melibatkan berbagai negara dan pertukaran intelijen dan bantuan dalam penyelidikan cyber. Poin yang ketiga, kolaborasi antar negara dalam menanggulangi cybercrime. Yang pertama, pertukaran intelijen. Negara-negara bekerja sama dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan kasus cybercrime lintas batas. Yang kedua, operasi bersama. Melalui organisasi seperti Interpol dan Europol, negara-negara dapat melakukan operasi bersama untuk menangkap pelaku kejahatan dunia maya. Yang ketiga, peningkatan kapasitas di negara berkembang.
program pelatihan oleh UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, yang memberikan pelatihan tentang kejahatan dunia maya di negara-negara berkembang.